Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayun Destika dengan NIM 2401020047. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori belajar konstruktivisme. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai teori belajar konstruktivisme, pernah nggak sih kalian itu merasa bahwa belajar itu kadang lebih mudah nih kalau kita mengalaminya secara langsung dan mengamati gitu. Nah, misalnya nih saat belajar mengenai tema ekosistem, lalu kita tuh diajak untuk turun ke lapangan, mengamati bagaimana tumbuhan dan hewan serta bagaimana ekosistem dalam lingkungan tersebut itu berjalan. Nah, ternyata itu merupakan salah satu contoh dari penerapan teori belajar konstruktivisme loh gitu. Nah, untuk mengetahui nih lebih lanjut, yuk simak videonya sampai akhir untuk kita bahas bersama mengenai teori konstruktivisme itu, siapa tokohnya, bagaimana penerapannya dalam pembelajaran, dan bagaimana ciri-ciri dari teori pembelajaran konstruktivisme itu. Nah, jadi konstruktivisme itu sendiri berasal dari kata konstruk yang artinya membangun. Menurut teori ini, belajar itu bukan sekedar menerima informasi serta pengetahuan dari guru saja, melainkan proses aktif di mana siswa itu membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Sehingga, dengan kata lain, menurut teori konstruktivisme ini, pengetahuan itu bukan hasil dari menghafal, melainkan hasil dari proses berpikir, mencoba, dan kemudian merefleksikannya. Teori belajar konstruktivisme ini sendiri banyak dipengaruhi oleh dua tokoh utama, yakni ada Bapak Jean Piaget dan Bapak Lev Vygotsky. Nah, menurut Bapak Jean Piaget, pengetahuan itu dibangun melalui proses asimilasi dan akomodasi berdasarkan dari pengalaman individu. Sedangkan menurut Bapak Lev Vygotsky, menekankan peran sosial dan bahasa dalam belajar. Dan beliau juga mengenalkan mengenai konsep Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri dengan kemampuan yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Nah, dari pendapat dua tokoh utama tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori konstruktivisme ini memiliki dua sisi penting. Yang pertama, konstruktivisme individual yang didasarkan oleh pendapat dari Bapak Jean Piaget yang menekankan bahwa belajar itu berasal dari pengalaman pribadi seseorang. Dan yang kedua, itu ada konstruktivisme sosial yang didasari oleh pendapat Bapak Lev Vygotsky. Nah, Bapak Lev Vygotsky ini menekankan bahwa belajar itu melalui interaksi dengan orang lain. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari pembelajaran yang mengadopsi teori belajar konstruktivisme ini? Nah, jadi ciri khas pembelajaran konstruktivisme ini, yang pertama, siswa itu aktif nih mencari dan menemukan makna. Nah, yang kedua, guru itu berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Nah, yang ketiga, belajar itu dilakukan melalui pemecahan masalah yang nyata, di mana siswa itu sering dihadapkan oleh beberapa permasalahan dan kemudian diminta untuk menyelesaikannya. Nah, yang keempat, itu ada refleksi dan kolaborasi yang terjadi antar siswa. Semisal dalam pembelajaran IPA nih tentang materi pencemaran air. Nah, guru itu bisa mengajak siswa untuk melakukan eksperimen sederhana ataupun observasi ke lingkungan sekitar. Sehingga dari pengalaman tersebut, siswa itu akan menemukan sendiri nih konsep-konsep penting tentang pencemaran air. Lalu, bagaimana sih penerapannya dalam kelas? Nah, dalam kelas, teori konstruktivisme ini dapat diterapkan melalui berbagai model pembelajaran loh, seperti problem-based learning, di mana merupakan pembelajaran itu berbasis masalah. Siswa diberikan satu contoh masalah gitu. Kemudian diminta untuk menyelesaikannya. Yang kedua, project-based learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, siswa itu akan diminta membuat project secara mandiri maupun berkelompok. Nah, yang ketiga, yakni discovery learning atau pembelajaran melalui penemuan.
Nah, misalnya nih, guru itu memberi tantangan kepada siswa untuk mencari solusi bagaimana cara mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Nah, kemudian siswa dapat melakukan riset, berdiskusi, dan membuat ide solusi, serta kemudian mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Sehingga dari proses tersebut, siswa itu tidak hanya belajar mengenai teori, namun dia juga terlatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Nah, jadi teori konstruktivisme ini mengajarkan bahwa belajar itu akan lebih bermakna ketika siswa itu aktif membangun sendiri pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi sosial. Nah, mungkin cukup pembahasan mengenai materi teori belajar konstruktivisme. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan mengenai teori konstruktivisme ini bermanfaat dan selalu menginspirasi kita untuk terus belajar dengan cara-cara yang lebih bermakna. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.